Udah capek-capek bikin proposal, tapi ditolak juga sama Pak Kades. Alasan ini itulah. Wah, ternyata ini tuh warga perlu tahu ya. Bisa wae Pak Kades mah. Ayo ikut aja ke saung. Ayo naon, gala. Sabun. Sadayana, ieu teh ada berita heboh. Bisa naon? Udah tuh, sekarang kita pergi ke saung. Hayu. Kang Ari, hayu atuh sekarang ikut saya ke saung. Ayo naon Kang Dadan? Hayu atuh, udahlah. Ayo. Para warga, ini pada kumpul di sini teh suruh apa sih? Ini si Dadan suruh mana Dadannya mana Dadan? Aduh, maaf ya warga, saya teh ngumpulin warga ke sini. Ada berita yang sangat menjanggal. Hah? Berita naon? Sok atuh coba lihat. Hah, di rumahnya Pak Kades teh aya mobil anyar. Iya Kang, saya juga lihat. Saya nggak buta. Emangnya kenapa? Kenapa? Nih, tuh ya. Iya teh proposal kegiatan yang saya ajuin ke kepala desa, tapi teh ditolak sama Pak Kades. Oh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Katanya teh anggarannya terbatas, tapi aya mobil anyar. Ya teh, Dana desa teh Kang. Nah, dia yang buat saya teh makin curiga sama Pak Kades. Yakin eta teh mobilnya Pak Kades gitu kan? Ya sok atuh teh. Saha deui? Ya udah pasti punya Pak Kades. Sebentar Kang Dadan. Kang Dadan teh udah konfirmasi secara langsung apa belum? Kumaha? Belum? Kang Dadan sudah cek laporan dana desa belum? Belum juga. Gimana sih Kang Dadan? Kok bisa yakin sih? Ini teh soal piling teh. Kang, piling bisa salah tuh. Iya. Udah tuh tenang. Habis dari sini kita langsung ke balai desa, kita samperin, kita buktikan sendiri piling saya teh kuat bener atau salah. Betul nggak? Ayo. Oke ya, jadi kita pastikan, ini kan banyak laporan warga katanya dana desa itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pak Presiden juga bilang, jangan-jangan dana desa ini tidak sampai ke masyarakat. Masyarakat tidak merasakan bahwa dana desa ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk desa. Ayo kalau gitu kita lihat ke desa apakah memang benar-benar laporan masyarakat. Gak jelas ini dana dipakai buat apa? Tenang. Pak Kades kami yang terhormat, tolong Pak Kades jelaskan dan transparansikan soal penggunaan dana desa. Betul tidak warga? Betul. Tenang, Bapak Wayu, tenang. Ini ada sabar. Kami kesini ingin menanyakan soal dana desa. Kami takut ada penyelewengan dana desa. Betul tidak warga? Betul. Tenang Bapak Ibu, tenang dulu, tenangkan sabar dulu. Nanti kita jelaskan bersama Pak Kadesnya, kita jelaskan semua. Gak bisa tenang Pak, pengen langsung jelaskan. Mana Pak Kades? Betul. Pak Kades ini Pak Kades sekarang juga Pak. Jelas penyelewengan. Tenang Pak. Izinkan kami untuk menjelaskan dulu ya, biar jelas semuanya. Aduh Pak, tenang. Gimana kita bisa tenang? Ini teh udah jelas. Ada penyelewengan dana. Ya, selamat siang Pak Kades. Ada apa nih? Ini Pak Irjen, jadi masyarakat menuduh saya menggunakan dana desa. Mereka menuduh saya membeli mobil menggunakan dana desa. Padahal seluruh kegiatan desa udah kami realisasikan sepenuhnya Pak Irjen. Gitu. Oh begitu. Baik, saya jelaskan ya supaya tidak misinformasi. Baik Pak. Jadi sesuai dengan informasi yang saya dengar, yang saya dapatkan, semua dana desa di Desa Benda ini udah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, pedoman, dan peraturan yang berlaku. Untuk tahun 2026 ini sudah dipakai untuk pembangunan jalan akses desa, kemudian dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, untuk mendukung peternakan ayam petelur. Dan itu klinik desa akan diselesaikan oleh Pak Kades. Dari dana desa yang kurang, ini lagi mencari
orang-orang yang siap untuk menjadi investor atau donatur yang peduli terhadap desa benda untuk menyelesaikan klinik desa itu. Kira-kira seperti itu. Aduh. Tapi Pak, ini Pak, kami dapat informasi Pak Kades ini mobilnya baru Pak, jadi kami tuh ada curiga. Baik, Bapak-Bapak, saya izin menjelaskan kaitan mobil yang beredar di masyarakat. Jadi kaitan mobil yang Bapak-Bapak tuduhkan itu sebetulnya itu mobil kakak saya. Iya, begitu Bapak-Bapak. Jadi kebetulan kakak saya sedang ada tugas keluar kota. Jadi untuk sementara waktu mobilnya dititipkan dulu di rumah saya sebetulnya. Kang Dadan. Tenang dulu atuh, tenang. Aduh, punten Pak. Jadi itu bukan pakai dana desa. Tentu tidak, Kang Dadan. Untung jurus ngebor aing belum keluar. Baik, terima kasih. Saya rasa semuanya sudah selesai. Saya berharap warga Desa Benda tetap baik-baik dan lancar semuanya. Amin. Terima kasih. Ayo Pak Kades, kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Jadi Bapak-Bapak sekalian, bahwa inti dari semua yang terjadi terutama yang di balai desa tadi adalah transparansi. Dalam penggunaan dana desa itu harus transparan untuk mencegah warga tidak mempunyai praduga atau asumsi yang jelek terhadap dana desa ini. Transparansi itu yang mendukung akuntabilitas. Tapi jangan lupa ada 4 hal yang harus Bapak tunjukkan kepada masyarakat sehingga pengelolaan anggaran itu akuntabel. Kalau Bapak bangun jalan, jalannya harus ada. Kemudian jalan itu terdiri dari apa? Ada jalan, ada salurannya, ya Pak, ada jembatan. Maka harus komplit Pak. Kalau sudah begitu, top. Saya kedepannya berharap dana desa ini bisa untuk meningkatkan potensi yang ada di desa ini. Para warga bisa mempunyai penghasilan yang tidak kalah dengan orang-orang yang di kota. Intinya sebenarnya itu saja. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Irjen. Sebelumnya mohon maaf juga Pak Irjen karena memang kedatangan Pak Irjen pas kebetulan ada kesalahpahaman warga terhadap pemerintahan desa. Tapi apapun itu yang terjadi hari ini atas bantuan Pak Irjen akhirnya bisa selesai. Mudah-mudahan saya siap apa yang menjadi sebuah arahan dari Pak Irjen itu akan kami terus perbaiki ke depannya. Begitu Pak Irjen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siap. Semangat terus membangun Desa Benda. Siap.